Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Portal Politik. Ya, kali ini ada permintaan khusus dan sangat penting dan mendesak dari Bapak Presiden kepada DPR. Pak Presiden Prabowo Subianto meminta beberapa hal krusial lebih diperhatikan lagi oleh DPR, terutama mengenai hajat hidup masyarakat Republik Indonesia dan kita sebagai rakyat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa DPR baru-baru ini kembali menuai sorotan setelah kebijakannya dinilai mandek, terutama dalam hal Undang-Undang Perampasan Aset. Kita tahu bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini sangat dibutuhkan untuk menumpas koruptor dan kepentingannya pun sudah tidak main-main, yakni penting dan mendesak. Namun, sayang sekali DPR hingga saat ini masih belum mengesahkan RUU tersebut. Namun, kita tidak jauh membahas terkait Undang-Undang Perampasan Aset, yakni ada beberapa informasi penting dari Pak Presiden Prabowo Subianto kepada DPR, terutama terkait beberapa kebijakan yang memang sebentar lagi akan dikeluarkan dan tentu saja ini patut kita nantikan. Lalu bagaimana jalannya perdebatan di sidang parlemen DPR 2025? Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi memang dalam hal penyelenggaraan haji 2023 itu saya kemudian mengalami sendiri kenapa kemarin sebenarnya 2024 saya mau jadi ketua Timmas Haji. Cuman karena kemarin itu ada pansus yang pasti dinamikanya tinggi, sehingga saya minta supaya yang jadi ketua Timwas mungkin rekan saya Caimin aja. Nah itu, tapi alhamdulillah 2023 2024 itu kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menjadi evaluasi, bahwa kemarin itu kemudian tidak dilakukan contingency plan-nya, misalnya bagaimana ketika jemaah numpuk kamar mandi mampet, misalnya itu waktu saya naik haji, bagaimana kemudian makanannya hilang, diambil orang-orang yang, karena itu waktu 2023 itu kan puncak jemaah kan, bagaimana kemudian mereka bisnya nggak datang, harus jalan kaki yang jauh, dan macam-macam masalah. Dan kemudian saya juga menemukan 2023 itu jemaah haji yang harusnya ada pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mall lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ gitu loh, di situ yang orang Indonesia. Nah lalu kemudian memang masih banyak dinamika yang memang harus dibereskan. Jadi saya kemarin juga umroh, itu banyak benar pengusaha catering, dapur-dapur yang berusaha melobi, yang kalau saya kan ada yang terang-terangan itu ngomong fee-nya sekian. Kalau saya lihat-lihat artinya kalau fee sekian ternyata biaya makan masih bisa turun banyak. Nah kemudian juga saya ada ketemu orang-orang yang berpengalaman juga menyelenggarakan ibadah haji, bahwa sebetulnya dengan biaya yang diambil kepada jemaah seharusnya penempatan hotel-hotel itu harusnya bisa dekat dengan Masjidil Haram lah, kira-kira gitu. Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini harus kita lebih rapikan. Dalam rangka pengawasan haji, mungkin kemarin saya juga sudah sama beberapa kawan, saya mungkin nanti mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, saya sudah membentuk juga tim pengawas lokal di sana. Jadi di sana itu ada orang-orang Indonesia yang mau menjadi relawan, yang mungkin nanti kita akan kasih sedikit honor uang makan, tapi mereka akan ikut membantu pengawasan. Mereka yang akan berpartisipasi
di beberapa titik yang krusial, misalnya di tenda, di penjemputan, di rumah sakit, di mana itu mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orangan yang baru berhasil dikumpulkan untuk membantu tim pengawas haji, karena mereka yang tahu daerah, mereka tahu bahasa, mereka tahu karakteristik, dan mereka orang Indonesia, gitu loh. Mereka orang Indonesia. Nah, sehingga mungkin ya sedikit banyak membantu ketika kemudian ada kesulitan komunikasi, masalah penjemputan, masalah bus, masalah makanan. Dan sebelum ini memang saya sudah berapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji, menyampaikan pesan Presiden bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor. Vendor itu harus lebih dari satu supaya kemudian ada perbandingan, ada persaingan, dan ada kemudian perlombaan kualitas untuk jemaah haji. Termasuk juga kenapa kemudian kemarin mungkin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yang dipunyai oleh negara, karena ini kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah. Nah, untuk tadi mungkin kita akan dorong sebanyak 2.210 itu agar dapat perimbangan antara petugas haji dan jemaah haji itu bisa agak lebih berimbang, sehingga pemerintah, kita akan minta melobi kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan penambahan petugas haji. Tapi juga kemudian kita harus lebih mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu, bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak yang berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi. Dan satu hal lagi, Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Penyelenggara Haji, Badan Penyelenggara Haji, agar penyelenggaraan haji ini pada tahun ini berjalan dengan baik. Dan sudah dimonitor kemarin, Pak Presiden mengapresiasi kepada panja haji yang sudah sama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan keadaan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar itu harusnya naik, tapi kemudian ini bisa turun. Ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR terutama pansus kemarin itu bisa bermanfaat untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan